Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda ketakwaan hati seseorang. Nah, di antara syiarnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, Anda cinta kepada Allah. Anda taat kepada Nabi Muhammad, Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengagungkan, di antara bukti pengagungan kita terhadap Nabi Muhammad yaitu Anda ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, sambut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya juga Anda beradab kepada Nabi Muhammad ketika Anda menghadiri acara maulidan. Di situ disebutkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga adab. Jangan sampai merokok ketika Anda menghadiri acara maulidan. Nah, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan pernah ditanya tentang hukum merokok ketika menghadiri acara maulidan. Beliau ditanya, "Wa hal yajuzu wa yahillu surbud dukhan indahu?" Yaitu ketika maulidan, am makruhum am yahrumu wa hal yufarraqu bainas sami wal qari'. Wahai Sayyid, coba apa pendapatmu? Apa hukum orang yang merokok ketika menghadiri acara maulidan? Haram atau makruh? Boleh atau nggak boleh? Kemudian apakah dibedakan antara yang mendengarkan dan yang membaca maulid? Kalau yang baca maulid kemudian dia sambil merokok, haram. Kalau yang mendengarkan, boleh-boleh saja. Maka beliau menjawab, amma surbud dukhan indahu faqabihun. Merokok ketika menghadiri acara maulidan. Di situ disebutkan Muhammad Rasulullah, kekasih Allah Ta'ala, syiarnya Allah yang wajib kita agungkan. Ternyata kita merokok saat itu, maka beliau mengatakan qabih, sangat-sangat jelek. Li'annahu mukhalifu li husnil adab, karena itu bertentangan dengan budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad disebut, kemudian Anda merokok. Ini kan kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda tidak bisa mengagungkan Nabi Muhammad, jangan-jangan Anda termasuk ihana. Anda termasuk orang yang telah merendahkan martabat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa keluar daripada agama Islam, dan ini yang kita takutkan. Kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada sedikit cerita yang sangat-sangat menarik di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Beliau menukil dari kitab Hilyah li Abi Nu'aim. Dulu di Bani Israel ada salah satu umat daripada Nabi Musa alaihissalam bermaksiat kepada Allah 100 tahun. 100 tahun bermaksiat kepada Allah. Kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia tidak ada satupun daripada masyarakat setempat sudi untuk mengurus jenazah preman tersebut. Kemudian apa yang dilakukan? Wa alqauhu fi masbala, dilempar ke tong sampah. Ini jenazah tidak layak untuk kita urus. Nah, saat itu langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengurusi jenazahnya. Ketika Nabi Musa mengeluarkan jenazah tersebut, mau diurus oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel mengatakan, wahai Musa, ini orang tidak layak diurus, jenazahnya 100 tahun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Musa mukalamah, ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inna Bani Israel syahidu annahu asaka mi'asana." Ya Allah, ini jenazah yang Engkau perintahkan aku untuk mengurus jenazahnya, ternyata Bani Israel, umatku, bersaksi, ini orang jelek, wahai Allah. Ini orang sudah bermaksiat, kurang ajar kepadamu 100 tahun, ya Allah. Maka Allah menegur Nabi Musa alaihissalam, Musa, aku Allah, aku Tuhan, aku maha tahu dengan perilaku daripada hamba-hambaku. Memang benar, apa yang disaksikan oleh umatmu, yaitu Bani Israel, memang jenazah itu sudah 100 tahun bermaksiat kepadaku. Tapi aku muliakan dia, wahai Musa. Aku ampuni dosanya dia, wahai Musa. Heran Nabi Musa. Tanya kepada Allah, apa sebabnya ya Allah? Engkau ampuni dosanya dia ya Allah. Maka Allah menjelaskan, wahai Musa, itu orang pernah suatu saat buka kitab Taurat, kemudian di situ tercantum nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Tahukah Anda apa yang dilakukan?
qabbalahu, dicium, mengagungkan Muhammad Rasulullah SAW. Wa wada'ahu ala ainai, diletakkan di dua matanya, sambil cinta, mengagungkan, beradab kepada nama Muhammad Rasulullah SAW. Fasyakartu lahu, aku terima daripada perbuatan preman tersebut yang sudah bermaksiat kepadaku 100 tahun. Aku ampuni dosanya dia, wahai Musa, berkat dia mengagungkan, beradab kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Coba Anda bayangkan, berkat mengagungkan, berkat beradab kepada kekasih Allah Ta'ala Muhammad Rasulullah, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kita, alhamdulillah, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal satu kita, tinggal satu, yang adab dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda sudah cinta dan beradab kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah Anda diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, Anda diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, berkat mengagungkan dan beradab kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad bangga dengan kita, dan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menghasilkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.